Guys, siapa dari kalian yang berencana membangun rumah sendiri dengan budget yang hemat? Halo guys, pada episode bahas rumah ketiga kali ini, aku akan berbagi bagaimana cara menghemat biaya untuk membangun rumah sendiri. Penting banget nih untuk kita yang ingin membangun rumah harus mengetahui rencana biaya dari tahap awal sampai akhir proses pembangunan loh guys. Contohnya mulai dari perencanaan ukuran tanah dan bangunan, kesesuaian bentuk rumah yang kamu inginkan, serta waktu pembangunan yang tepat guys. Ini dia beberapa tips agar bisa menghemat membangun rumah. Yang pertama, ketahuilah harga luasan tanah yang kamu mau beli. Kalian harus pikirkan berapa luas tanah dan rumah yang kamu inginkan guys. Alangkah baiknya sesuaikan dengan budget nyata yang kamu miliki dan sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu guys. Misalkan jika kamu ingin membeli tanah dengan harga murah di Jakarta, pilihlah lokasi yang sesuai dan bukan merupakan pusat kota, sehingga kamu masih bisa mendapatkan harga 2 juta hingga 3 juta per meter untuk tanah di berbagai wilayah Jakarta guys, yang bukan merupakan pusat kota. Atau lebih murah lagi di desa atau juga di Kepulauan Seribu. Di sana masih ada kok tanah yang bernilai 200.000 per meter guys. Yang kedua, tentukan tipe rumah yang kamu inginkan. Usahakan menentukan tipe rumah sesuai kebutuhan ya guys. Jangan terlalu mewah jika budget kamu terbatas. Lebih baik buat rumah minimalis. Atau kalau kamu bingung menentukan tipe rumah yang cocok dan tetap terasa luas untuk pasangan dengan 2 orang anak, kamu bisa memilih tipe 50 atau 60, yaitu rumah dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi guys. Misal, untuk luas tanah 60 meter persegi, berarti kamu harus menyediakan uang sedikitnya 180 juta guys. Jika budget tidak mencukupi sebanyak 180 juta, kamu bisa mengurangi luasan tanah atau mengatur tata letak ruangan di dalamnya. Semuanya bisa kamu atur sendiri guys. Yang ketiga, survei harga material bahan bangunan. Loh, kok kenapa harus survei harga bangunan? Kan bisa langsung beli aja guys. Guys, ini penting loh, karena masing-masing toko bahan bangunan memasang harga yang sangat bervariasi. Kamu bisa memulai membandingkan toko mana yang sekiranya pas dengan budget kamu. Karena biaya bahan bangunan inilah yang sering kali menjadi sumber bengkaknya anggaran secara tiba-tiba guys. Kamu harus catat harga material di setiap toko guys. Misal, harga cat tembok di toko A seharga 140.000, sementara di toko B seharga 180.000. Kamu bisa menghemat 40.000 jika membeli cat di toko A. Karena perbedaan harga yang lumayan, pasti kamu lebih membeli di toko A kan guys. Yang keempat, pilih bahan bangunan yang murah dan berkualitas. Ingat ya guys, berkualitas bukan berarti harus mahal. Harga mahal juga belum tentu berkualitas. Saat ini sudah banyak bahan material lokal yang kualitasnya bisa dibilang hampir menyamakan produk impor, bahkan lebih bagus. Tapi sangat disayangkan keberadaan bahan bangunan lokal seperti kayu sudah mulai langka dan memiliki nilai jual yang tinggi daripada yang import guys. Saat ini kayu jati lokal mencapai 15 juta per 30 juta per kubiknya guys. Sementara kayu yang mirip jati yang diimpor dari Amerika Serikat hanya berharga 4 juta sampai 5 juta, tapi kamu harus cari toko bahan impor di sekitar area pembangunan guys. Oleh karena itu, kamu harus pertimbangkan membeli bahan bangunan yang murah dan tetap berkualitas. Baik lokal maupun import, yang penting masuk ke dalam budget kamu guys. Yang kelima, gunakan jasa tukang borongan. Ini yang terakhir guys. Kamu harus memikirkan jasa tukang untuk membangun rumah idaman kamu. Berbagai hal perlu diperhatikan, mulai dari siapa yang akan mengerjakan sampai waktu pekerjaan pembangunan. Cari tukang bangunan yang dapat dipercaya dan kinerjanya bagus ya. Tanyakan kepada saudara, tetangga, atau relasi terdekatmu ya guys.
Selain dapat dipercaya, pilih mereka yang berpengalaman dan memiliki reputasi kerja yang tidak diragukan lagi guys. Sistem kerja tukang bangunan ada dua ya guys. Ada yang harian, ada yang borongan. Jika ingin menekan pengeluaran, lebih baik pakai tukang borongan. Tahu nggak kenapa? Karena sebelum membangun rumah, tukang borongan sudah memberikan estimasi biaya pembangunan dan waktu pengerjaan. Beda halnya dengan tukang harian. Kamu harus merinci pengeluaran dan masa waktu serta progres harus kamu pantau. Jika semakin lama bekerja, semakin banyak biaya yang kamu keluarkan. Nah, itu dia 5 cara menghemat biaya pembangunan menurut aku ya guys. Silakan kalian pertimbangkan, semoga bisa membantu kalian. Sudah dulu ya untuk kalian yang berencana membangun rumah di tahun ini atau tahun depan, semoga segera terlaksana ya. Dan untuk kamu yang sedang kesulitan finansial, semoga di tahun ini ada kabar baik sehingga finansialmu segera membaik guys. Amin. Oke, sampai jumpa dan salam inspiratif. Sampai jumpa guys.